Angkatan Laut Amerika Serikat baru saja mengerahkan kapal sepenuhnya otonom untuk pertama kalinya dalam sejarah. Langkah ini bisa merevolusi operasi laut selamanya. Kapal ini mampu bertahan hingga 90 hari di laut, menempuh ribuan mil tanpa satupun awak kapal. Kapal ini dapat beroperasi secara otonom dengan hampir tanpa pengawasan manusia, dan dapat menemukan, membuntuti, serta menyerang kapal selam di mana saja di dunia. Semuanya dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan satu kapal berawak. Namun entah bagaimana, bahkan itu pun masih meremehkannya. Sea Hunter adalah platform laut otonom yang begitu canggih sehingga, tanpa berlebihan, memiliki potensi untuk mengubah pertempuran laut seperti yang kita kenal. Jadi, apa sebenarnya yang bisa dilakukan Sea Hunter? Bagaimana cara kerja kapal perang tanpa awak? Dan apakah ini pertanda pertama bahwa peperangan laut akan berubah selamanya? Nah, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Selamat datang di masa depan Angkatan Laut Amerika Serikat. Mungkin saja. Sekarang, dalam dekade terakhir atau lebih, semakin jelas bahwa perang drone adalah masa depan peperangan. Baik itu FPV, serat optik di medan perang Ukraina, MQ-9 Reaper di langit Timur Tengah, atau teknologi yang lebih eksperimental, seperti kendaraan darat tanpa awak, polanya cukup jelas. Perang di masa depan semuanya tentang drone. Dan semakin lama, kita mulai melihat hal ini juga hadir dalam peperangan laut. Kapal drone kecil tanpa awak sedang dikembangkan dan dikerahkan di seluruh dunia sebagai cara murah untuk menargetkan kapal yang lebih besar dan lebih mahal. Namun teknologi di sini mulai berkembang dengan cara yang mungkin memperkenalkan pertempuran maritim masa depan ke masa kini. Yang memimpin di garis depan adalah Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut Laksamana Muda Christopher Alexander, asisten khusus untuk Komando Pasukan Permukaan Laut Armada Pasifik Amerika Serikat, ia mengatakan kepada para peserta konferensi pada awal tahun 2026 kutipannya, melihat beberapa proyeksi ke masa depan, pada tahun 2045 kami memperkirakan sekitar 45% dari kekuatan permukaan akan terdiri dari sistem tak berawak. Dan ini masuk akal. Kapal permukaan tak berawak atau yang dikenal sebagai USV mengurangi risiko bagi prajurit sekaligus meningkatkan kemampuan angkatan laut dengan biaya yang lebih efisien dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Sebagai kekuatan tempur modern, inilah cara Anda tetap unggul dalam perlombaan senjata global yang terus berkembang. Saat ini, para pemimpin militer bekerja sama dengan kontraktor untuk mengembangkan teknologi ini dengan kecepatan tinggi dengan tujuan suatu hari nanti lautan dunia akan terus dipatroli oleh kendaraan otonom sepenuhnya. Dan meskipun itu mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, sebenarnya hal itu tidak sejauh yang Anda bayangkan. Tahun ini, Angkatan Laut Amerika Serikat telah mengambil langkah nyata ke arah itu dengan Sea Hunter. Jadi, dari mana asalnya? Nah, semuanya dimulai dengan pengembang senjata pemerintah Amerika Serikat yang paling disukai semua orang, Skynet. Bukan, maksud saya DARPA. Meskipun ini adalah video kedua yang saya rekam hari ini di mana kita membicarakan tentang Skynet. Seru. Kembali pada tahun 2014 saat Vine masih ada, dan saya sendiri sedang mengurung pengendara pertama saya di ruang bawah tanah. Itulah masa-masanya. DARPA dan Kantor Riset Angkatan Laut atau ONR sedang menyusun rencana untuk membuat program bernama ACTUV yang merupakan singkatan dari ASW Continuous Trail Unmanned Vessel. Sekarang kita baru beberapa menit masuk ke video ini dan kita sudah membahas 3 singkatan. Tapi jangan khawatir, masih banyak lagi. Sekarang lihat, kalau kamu tahu apapun tentang DARPA dan ONR, kamu pasti tahu bahwa mereka sering ditugaskan untuk merancang dan mengembangkan beberapa alat militer Amerika Serikat yang paling keren, paling rahasia, dan paling menakutkan, semuanya dari anggaran yang sebenarnya tidak benar-benar ada. Dan ini bukan pengecualian. Lebih dari 1 dekade yang lalu, mereka ditugaskan untuk merancang prototipe kapal permukaan tak berawak menengah atau disingkat MUSV. Tujuannya adalah untuk menciptakan kapal tak berawak yang bisa melacak kapal selam melalui sebuah platform sensor. Pekerjaan pada proyek ini lebih banyak terungkap pada tahun 2016, ketika proyek ini beralih dari fase desain dan konstruksi DARPA ke fase pengujian ONR di San Diego, California. Dan mereka menamainya Sea Hunter. Itu adalah nama yang keren. Dan pelajaran yang mereka dapatkan dari pengujian Sea Hunter membuat Angkatan Laut Amerika Serikat mengontrak perusahaan Lados untuk membuat kapal kedua pada tahun 2017. Lados memiliki sejarah luar biasa dalam merancang kapal militer maritim eksperimental seperti Sea Shadow, nama keren lainnya. Dan itu juga pernah kami bahas di video lain. Silakan tonton setelah video ini jika Anda mau. Sekarang Leidos melakukan tugasnya dan kapal baru dikirimkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2021. Mereka menamai kapal kedua itu Seahawk, jangan sampai tertukar dengan helikopter Angkatan Laut yang namanya persis sama. Secara pribadi, saya bersyukur kapal ini tidak diberi akronim aneh lagi. Bagaimanapun juga, untuk menghindari kebingungan dan sebagai penghormatan kepada para perancang aslinya, kita akan menyebut keduanya sebagai Sea Hunter.
karena itu adalah kelas mereka demi video hari ini. Dan tidak, mereka tidak benar-benar identik, dan tidak, saya tidak peduli. Sejak saat itu, kedua kapal tersebut telah menjalani fase pengujian yang panjang dan intens untuk mengumpulkan data operasional dan kinerja. Selalu bijaksana untuk menguji kapal Skynet Anda terlebih dahulu, jadi maksud saya, salut untuk mereka. Sekarang mari kita lihat Sea Hunter. Dan sebenarnya, apa yang sedang kita lihat di sini? Karena menurut saya, tampilannya membuat saya membayangkan sebuah kapal replika kecil yang Anda mainkan di bak mandi sambil melakukan pertempuran laut pura-pura dengan bebek karet Anda. Bagaimanapun, yang Anda saksikan di sini adalah, setidaknya saat dibangun, kapal terbesar di dunia yang sepenuhnya tanpa awak. Hal yang paling mencolok dari desain ini adalah bahwa ini dikenal sebagai trimaran. Itulah nama yang diberikan untuk kapal multilambung yang terdiri dari lambung utama dan dua lambung samping yang lebih kecil yang dihubungkan dengan balok melintang. Sekarang, biasanya desain seperti ini paling sering terlihat pada kapal layar berperforma tinggi dan kapal rekreasi. Tetapi semakin sering juga digunakan pada kapal militer khusus. Mereka sering dipilih karena kecepatan, stabilitas, dan keamanannya yang lebih unggul dibandingkan dengan kapal monolambung, yang sangat penting ketika tidak ada orang yang benar-benar mengemudikan kapal itu. Untuk sisanya, yang Anda lihat adalah tumpukan sensor di bagian atas, antena, perlengkapan komunikasi, dan kotak muatan modular. Pada dasarnya, ini setara dengan memasang sistem saraf yang sangat mahal ke kapal pesiar mewah, mengecatnya dengan warna abu-abu, dan memberinya izin keamanan. Sekarang, kami tidak akan pura-pura tahu persis persenjataan yang saat ini dipasang di benda ini, karena, ya, tidak ada yang tahu pasti. Setidaknya tidak secara publik. Setidaknya pada saat kami membuat video ini. Yang mungkin Anda perhatikan adalah Sea Hunter tampaknya tidak memiliki senjata apapun, yang menurut saya kurang Amerika banget ya. Tapi kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi nanti di video ini. Jadi itu hal-hal di permukaan saja. Sekarang saatnya kita menyelam lebih dalam, membahas bukan hanya seperti apa tampilan Sea Hunter, tapi juga apa yang sebenarnya bisa dilakukan olehnya. Oke, jadi apa yang sebenarnya kita ketahui tentang spesifikasi kapal ini? Dan untuk apa sebenarnya ciptaan tak masuk akal ini dibuat? Sebenarnya tidak ada jawaban sederhana untuk kedua pertanyaan itu. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, kapal ini awalnya dirancang untuk memburu kapal selam di seluruh lautan dunia. Tetapi tampaknya perannya telah berkembang jauh sejak saat itu. Demikian juga, kita tidak memiliki banyak spesifikasi tentang Sea Hunter. Washington DC sangat merahasiakan hal ini. Tapi sekali lagi, apa yang sebenarnya kita ketahui? Nah, kita tahu setiap kapal panjangnya sekitar 41 meter atau 135 kaki. Dan itu membuat mereka sekitar 10% lebih pendek dari Arctic Triumph. Luar biasa. Tapi Arctic Triumph tidak akan mengapung. Kapal ini memiliki bobot perpindahan sekitar 135 metrik ton saat muatan penuh, yang setara dengan berat patung Liberty tanpa alasnya. Atau untuk perbandingan yang lebih mudah, bayangkan saja ibumu. Dia memang selalu kelebihan muatan. Maaf, meskipun beratnya cukup besar, kapal ini masih bisa melaju sekitar 27 knot di atas air, didukung oleh 14.000 galon bahan bakar yang bisa membuat dua mesin diesel kembarnya berjalan cukup lama. Berapa lama? Kenapa tadi kamu sebut 90 hari? 3 bulan penuh. Itu memberinya jarak tempuh sekitar 10.000 mil laut, kira-kira 18.500 km. Itu benar-benar luar biasa untuk kapal yang tidak menggunakan tenaga nuklir. Sebagai perbandingan, itu berarti Sea Hunter dapat dengan nyaman berlayar dari California melintasi Samudra Pasifik hingga ke daratan utama Jepang dan kembali hanya dengan satu tangki bahan bakar. Dalam istilah militer Amerika Serikat, itu seperti pergi dari San Diego, tempat Sea Hunter dikembangkan, ke Guam, lalu kembali ke Pearl Harbor. Semuanya tanpa pernah mengisi bahan bakar, bahkan sekalipun. Kapal ini juga berperforma baik di laut yang bergelombang, dirancang untuk tetap beroperasi penuh saat melintasi ombak setinggi hingga 2 meter atau sekitar 6,5 kaki sambil tetap berlayar dengan kecepatan sedang 21 knot. Kapal ini juga dikabarkan masih bisa bertahan di ombak setinggi lebih dari 6 meter. Itu sekitar 20 kaki yang lebih tinggi dari rata-rata jerapah kalau kamu penasaran. Aku sendiri tidak penasaran, tapi terima kasih untuk informasinya. Tapi itu mungkin bukan hal yang paling mengesankan dari kapal ini. Bisa dibilang, hal yang paling mengesankan adalah Sea Hunter dirancang untuk menempuh jarak sejauh itu di laut yang bergelombang, secara sepenuhnya otonom dan dikendalikan dari jarak jauh. Benar sekali. Dalam prakteknya, kapal ini benar-benar tidak akan memiliki awak sama sekali. Tidak ada. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memastikan kapal ini tidak terbalik atau terjadi sesuatu saat ada ombak setinggi 6 meter lebih 1 cm. Kapal ini bahkan tidak memiliki joystick seperti yang digunakan pada drone Reaper. Sebaliknya, operator mengirimkan perintah misi dari kapal lain atau dari darat ke kapal ini.
Dan Sea Hunter dirancang untuk melaksanakan perintah itu sendiri secara otomatis. Dan kapal ini juga cukup pintar. Kapal ini akan diprogram dengan perilaku otonom khusus, misi, dan bahkan mampu melakukan koordinasi otonom dengan beberapa USV lainnya. Benar sekali, beberapa perompak Somalia akan mendapati diri mereka diserang oleh armada kapal hantu. Kapal ini dapat mengelola semua sistemnya sendiri secara mandiri, memastikan keandalan operasional, dan dapat menangani interaksi otonom sepenuhnya dengan musuh yang cerdas. Kapal ini bahkan mampu secara otonom mematuhi hukum dan konvensi maritim yang mengharuskan navigasi yang aman. Artinya kapal ini dapat menghindari tabrakan dengan kapal lain dan menghentikan dirinya sendiri agar tidak masuk ke perairan teritorial negara lain. Atau tanpa masukan manusia selain parameter yang telah ditentukan sebelumnya, yang sebenarnya cukup dasar, tapi tetap berguna. Intinya, kapal ini seperti hidup. Maksud saya sebenarnya tidak, tapi ini benar-benar cerdas. Dan kami juga ingin menegaskan bahwa kami sebenarnya tidak tahu bagaimana mereka mengelola ini. Mungkin saja melalui kecerdasan buatan yang dilatih untuk operasi tempur, atau mungkin juga didukung oleh ilmu hitam. Bagaimanapun juga, DARPA belum menjawab panggilan kami untuk menjelaskannya. Jadi, kami tidak bisa tahu pasti. Yang lebih gila lagi dari Sea Hunter adalah semua kemampuannya yang bisa dijalankan tanpa input lebih lanjut sudah diuji pada kapal aslinya pada tahun 2017 oleh DARPA dan ONR. Itu hampir 1 dekade yang lalu, yang berarti kapal ini sudah lama diuji, disesuaikan, dan disempurnakan melalui apa yang disebut DARPA sendiri sebagai skenario operasional yang realistis. Kapal ini bahkan sudah diuji dalam konfigurasi berawak dan tanpa awak bersama kapal Angkatan Laut Amerika Serikat lainnya, seperti USS William P. Lawrence, yang berkomunikasi dengannya melalui koneksi satelit pada tahun 2022. Dan itu penting karena itulah salah satu fitur yang hampir pasti dari cara kapal ini akan dikerahkan, yaitu melindungi rekan-rekannya yang berawak. Dan kapal ini memang akan melindungi mereka karena apa yang dilakukan kapal ini mungkin lebih baik dari kapal manapun sebelumnya adalah melacak kapal selam. Tujuan utama Sea Hunter, seperti namanya, adalah memburu kapal selam licik di lautan lepas, terutama dengan menggunakan susunan sonar tetap berfrekuensi tinggi. Setelah kapal selam ditemukan, mereka bisa dilacak atau bahkan diserang, tergantung seberapa besar mereka ingin bikin Ivan sengsara. Negara-negara lain menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk membuat kapal selam mereka lebih sulit dideteksi. Jadi, memiliki drone yang relatif murah, setidaknya jika dibandingkan, yang bisa melacak mereka adalah keuntungan yang signifikan. Alasan negara-negara menghabiskan begitu banyak uang untuk kapal selam adalah karena banyak diantaranya yang dalam kondisi tertentu tidak bisa dideteksi. Lautan itu tempat yang sangat luas, Kofiga, dan teknologi kapal selam sudah berkembang jauh sejak zaman U-boat Jerman. Teknologi propulsi independen udara berarti kapal selam diesel listrik sangatlah senyap dan karena itu jauh lebih sulit dideteksi. Mereka juga bisa tetap berada di bawah air untuk waktu yang sangat lama, jauh lebih lama daripada pendahulunya, yang berarti mereka bisa bersembunyi selama yang mereka butuhkan di kedalaman yang gelap agar tetap tidak ditemukan. Secara sederhana, menemukan salah satunya membuat mencari jarum di tumpukan jerami terlihat sangat mudah. Sebaliknya, ini seperti mencoba menemukan sebutir pasir hitam tertentu di padang pasir pada malam hari, sementara butir pasir itu bisa bergerak kemana saja sesukanya. Dan ini menimbulkan beberapa masalah bagi Amerika Serikat dan Angkatan Lautnya. Kapal selam memungkinkan negara seperti Tiongkok, Rusia, dan siapapun yang ingin mengintip bisa mendekati pantai musuh tanpa terdeteksi sama sekali. Akibatnya, mereka menjadi salah satu dari sedikit ancaman nyata bagi daratan utama Amerika Serikat dan kapal permukaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan masalah itulah yang terutama dirancang untuk diatasi oleh Sea Hunter. Bayangkan memiliki seluruh armada drone Sea Hunter yang sepenuhnya otonom, yang terus-menerus menyisir berbagai area lautan. Tiba-tiba Anda mungkin menemukan butiran pasir itu. Di sisi ofensif, Anda bisa menempatkan drone-drone ini di seluruh dunia di perairan internasional, hanya berpatroli dan melacak kapal selam jauh sebelum mereka mendekati perairan air Serikat. Dan dengan doktrin peperangan komunikasi Amerika Serikat yang memprioritaskan model any sensor, any shooter, begitu mereka terdeteksi, kapal selam itu langsung menjadi jauh lebih rentan. Lebih banyak kapal tak berawak berarti lebih banyak sensor. Dan lebih banyak sensor berarti visibilitas yang lebih besar terhadap musuh yang sebelumnya tak terlihat. Sekarang, Anda tidak perlu seorang YouTuber botak untuk memberitahu Anda seberapa besar hal itu bisa mengubah peperangan laut. Sementara itu, kapal berawak harus sering berhenti di pelabuhan untuk perawatan, mengisi bahan bakar, atau mengganti personel. Tapi robot seperti Sea Hunter, mereka tidak pernah lelah. Secara teori, kapal ini benar-benar bisa melacak dan mengejar kapal selam musuh di seluruh dunia, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari filosofi desain awal DARPA saat mengembangkan kapal ini.
Bayangkan, ini seperti eksperimen pikiran tentang siput tak terlihat yang akan membunuhmu jika menyentuhmu. Si Hunter adalah siput itu, kecuali dia bisa bergerak dengan kecepatan 27 mil laut per jam dan berpotensi menjatuhkan bom laut ke arahmu. Kalau aku sudah bilang sekali, aku sudah bilang 100 kali, seberapapun kamu takut pada militer Amerika Serikat, itu masih belum cukup. Ada juga peran yang lebih defensif dan mendukung di sini. Bayangkan saja, memiliki beberapa armada kapal ini yang terus-menerus berpatroli di sepanjang pantai timur dan barat Amerika Serikat, memindai 24 jam sehari untuk mencari potensi ancaman terhadap muara, pelabuhan, dan lokasi maritim sensitif lainnya. Karena kapal ini tanpa awak, kapal ini juga bisa memberikan dukungan tambahan dan suplai untuk kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang diawaki, mengirimkan barang-barang seperti rudal dan torpedo ke kapal yang sedang bertugas, sehingga kapal-kapal itu memiliki jangkauan operasional yang lebih luas. Kamu bahkan bisa membayangkan sejumlah kecil kapal ini mengelilingi armada kapal induk untuk memastikan bahwa kapal selam tidak bisa mendekati kapal utama. Intinya, tidak peduli bagaimana kamu mengerahkan si Hunter, kapal ini bisa melakukan sesuatu yang sangat berguna untukmu. Dan disinilah kamu mulai menyadari bahwa teknologi seperti ini tidak hanya perlu digunakan untuk mencari kapal selam. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan olehnya. Dan DARPA, para otak besar itu, juga menyadari hal ini. Pejabat Angkatan Laut mengatakan kapal tanpa awak ini dapat mendukung berbagai misi maritim dan ternyata sangat berguna. Akibatnya, kapal ini telah berkembang dari yang awalnya hanya sebagai kapal perang anti kapal selam menjadi lebih bersifat generalis. Platform tanpa awak yang dapat disesuaikan untuk misi tertentu yang benar-benar menunjukkan banyak hal tentang potensi kemampuannya. Salah satu kemampuan yang secara eksplisit telah dibahas di dalam Angkatan Laut Amerika Serikat adalah operasi penyapuan ranjau, yang memang sangat masuk akal. Jauh lebih sedikit risikonya untuk mengirim drone ke perairan yang dipasangi ranjau tanpa menempatkan pasukan dalam bahaya. Dengan daya tahannya, kapal ini juga sangat mudah berfungsi sebagai kapal untuk pengintaian dan pengawasan. Pilihan lainnya adalah si Hunters dapat melakukan pengintaian jauh di depan kapal berawak, mencari musuh, bahkan mendekati aset bernilai tinggi seperti kapal induk musuh atau Tiongkok. Dan kemungkinannya tidak berhenti sampai di situ. Kapal ini bisa berfungsi sebagai relay data maritim bergerak, membangun jaringan komunikasi dadakan untuk armada, atau saat keadaan darurat sipil. Kapal ini juga bisa berfungsi sebagai kapal yang mampu melakukan operasi pencarian dan penyelamatan, baik untuk personel militer maupun bencana sipil, seperti saat pesawat jatuh di lepas pantai. Kapal ini juga bisa digunakan untuk pemantauan lingkungan jangka panjang, melacak hal-hal seperti tingkat suhu laut, polusi, dan kehidupan laut. Kapal ini juga bisa berperan sebagai umpan, mensimulasikan kapal besar untuk mengalihkan perhatian musuh. Kapal ini bahkan bisa memetakan kabel bawah laut atau memeriksa infrastruktur lepas pantai yang rentan seperti pipa minyak dan pembangkit listrik tenaga angin yang semakin sering diserang oleh negara-negara yang bermusuhan. Otonomi dan ketahanan yang dimiliki si Hunter memungkinkannya melakukan hampir apa saja. Dan semua itu bahkan sebelum Anda mempertimbangkan untuk menambahkan senjata apapun ke monster ini. Perang elektronik tampaknya menjadi perkembangan yang paling mungkin saat ini. Mengingat kita belum melihat DARPA menggunakan hak amandemen kedua mereka untuk memasang AR-15 ke lambung kapal. Belum, tapi jika ia memiliki persenjataan yang lebih konvensional, ia bisa berfungsi sebagai pengawal bersenjata untuk melindungi kapal dagang atau bertindak sebagai aset respon cepat yang dikerahkan di garis depan saat berpatroli di lautan lepas. Sistem persenjataan sebenarnya merupakan topik yang agak rumit ketika membahas si Hunter, dan Badan-Badan Keamanan Nasional yang merepotkan di Angkatan Laut Amerika Serikat telah memastikan bahwa bahasa yang digunakan seputar hal ini cukup samar, sehingga tidak memberikan informasi yang jelas. Mereka memang sudah sangat berpengalaman dalam hal itu. Sekarang, banyak sumber menyatakan bahwa si Hunter sepenuhnya tidak dipersenjatai, tetapi meskipun begitu, pembahasan tentangnya terus-menerus menyebutkan muatan modular. Tentu saja, itu bisa berarti mengirim bantuan kemanusiaan ke zona krisis, atau bisa juga berarti mengirimkan hulu ledak langsung ke sasaran. Semuanya benar-benar tergantung pada misinya. Kemampuan serangan kinetik juga sering dibicarakan pada kelas kapal ini, jadi ketika Anda menggabungkannya dengan fokus peperangan anti kapal selam, tampaknya Angkatan Laut Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan apapun dalam urusan yang paling mereka kuasai. Yang tentu saja adalah ngebom sana-sini. Dan secara umum, masuk akal bahwa diskusi tentang persenjataan untuk drone jenis ini masih sangat aktif. Meskipun gagasan tentang senjata kinetik pada kapal otonom yang dirancang untuk beroperasi dengan pengawasan minimal akan membuat banyak orang merasa sangat gelisah. Skydet. Lagi pula, jika kapal ini memiliki kemampuan untuk melintasi lautan di seluruh dunia sendirian, tentu akan konyol jika kapal ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri setidaknya sampai batas tertentu, karena serangan paling dasar pun bisa melumpuhkannya. Nah, itu tidak membuktikan bahwa si Hunter saat ini sudah memiliki mesin pembunuh super rahasia di dalamnya.
Tapi hal itu jelas mendukung argumen bahwa kelas ini sedang dikembangkan dalam ekosistem di mana persenjataan adalah kemungkinan yang sangat nyata. Ini juga menunjukkan bahwa platform ini kemungkinan besar akan memiliki relevansi operasional di sekitar wilayah target. Dan dalam skenario seperti itu, tidak mempersenjatainya sama saja seperti mengirim seorang prajurit ke medan perang tanpa senapan. Bintang Soviet Kamerat. Apakah pada akhirnya akan menggunakan bom kedalaman, torpedo, rudal, drone kecil, atau apapun benda menakutkan yang sedang dikembangkan DARPA di gudang minggu ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Dan inilah sebagian besar alasannya. Dengan segala kegunaannya dan meskipun bisa beroperasi secara mandiri atau dalam kombinasi antara awak dan tanpa awak, Sea Hunter sepertinya tidak akan sepenuhnya menggantikan kapal armada permukaan berawak. Setidaknya belum untuk saat ini. Jika ada satu hal yang kita pelajari tentang meningkatnya teknologi otonom adalah bahwa kehadiran manusia dalam pengawasan sangatlah penting. Terutama untuk sistem yang suatu hari nanti bisa saja, kamu tahu, melakukan pengeboman. Dengan semua manfaatnya saat beroperasi secara otonom, ada argumen yang menyatakan bahwa ketika dikoordinasikan dengan prajurit, Sea Hunter bisa menjadi jauh lebih efektif. Selain kemampuan misi yang fleksibel, beberapa armada otonom dapat dioperasikan oleh satu kru berbasis darat. Sebuah alternatif yang hemat biaya dibandingkan armada berawak konvensional yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Jika melibatkan manusia dalam prosesnya, terbukti hampir sama baiknya. Hal itu memungkinkan tenaga kerja Angkatan Laut dapat didistribusikan jauh lebih efektif sambil mempertahankan tingkat ancaman kolektif yang lebih kuat. Sehingga semuanya menjadi bagian dari kekuatan Angkatan Laut yang lebih efisien. Ini adalah kompromi yang sama untuk setiap armada drone besar di darat, di laut, atau di udara. Semakin banyak drone murah dan canggih yang Anda miliki, semakin besar pula pengganda kekuatan yang Anda punya. Fred Kennedy, Direktur Kantor Teknologi Taktis DARPA, mengatakannya, dengan lebih baik daripada yang bisa kami lakukan, berikut kutipannya. Aktuf mewakili visi baru dalam peperangan permukaan laut yang menukar sejumlah kecil aset bernilai tinggi dan sangat canggih dengan sejumlah besar platform sederhana yang terstandarisasi yang secara keseluruhan lebih mampu. Kutipan selesai. Bayangkan seperti papan catur. Alih-alih menggunakan ratu untuk segalanya, Angkatan Laut Amerika Serikat ingin menggunakan puluhan pion sebagai gantinya. Atau lihat dari sudut pandang ini, apakah satu Sea Hunter bersenjata bisa mengalahkan kapal perusak Angkatan Laut lawan sendirian? Tidak. Itu bahkan bukan tandingan sama sekali. Kapal itu akan dihancurkan lebih cepat daripada Anda bisa berkata, disitulah uang pajak saya. Tapi 30 kapal seperti itu mungkin bisa. Dan kapal-kapal itu jauh lebih murah untuk dibangun dan dioperasikan. Sea Hunter awalnya dikembangkan dengan biaya sekitar $20 juta. Dan jika Anda pikir itu mahal untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, Anda harus lihat berapa biaya kapal berawak mereka. Kapal perusak kelas Arleigh Burke, salah satu alutsista luar biasa yang pernah kami bahas di channel ini sebelumnya, silahkan tonton videonya setelah yang satu ini. Jika Anda ingin tahu, biayanya $2 miliar untuk membangun. 2 miliar dengan huruf B. Sekarang, apakah mereka punya tugas yang sama? Tidak, tentu saja tidak. Namun sebagai pelengkap kapal-kapal seperti itu, biaya Sea Hunter yang relatif rendah adalah keuntungan besar di medan perang mengingat kegunaan yang ditawarkannya. Kami sudah menghitungnya, jadi Anda tidak perlu repot. Itu berarti Anda bisa memiliki 100 Sea Hunter dengan biaya satu kapal perusak saja. Karena tidak ada kru yang harus diberi makan atau ditampung, biaya operasionalnya juga jauh lebih murah, melihat kisaran $15.000 hingga $20.000 per hari. Dibandingkan dengan $700.000 per hari yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal perusak modern berawak. Itu 35 hingga 47 kali lebih murah secara individu. Tidak perlu aksesibilitas, sistem pendukung kru, atau hal-hal semacam itu. Artinya, Anda bisa memiliki desain yang jauh lebih optimal dan hemat biaya. Jadi, dengan semua itu, bagaimana keadaan Sea Hunter saat ini? Di mana kita dalam siklus pengembangannya dan bagaimana perkembangan program drone Angkatan Laut Amerika Serikat. Militer AS yang selama ini dianggap tertinggal dibandingkan negara lain dalam mengembangkan drone murah dan canggih, kini mulai mengikuti perkembangan dan secara besar-besaran meningkatkan produksi armada drone mereka. Pada tahun 2025 saja, Angkatan Laut AS meningkatkan jumlah USV kecil yang dimilikinya dari hanya 4 menjadi ratusan. Jelas bahwa Paman Sam kini mulai menyukai pembangunan drone, dan kami tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa hal ini akan melambat dalam waktu dekat. Bahkan, Angkatan Laut Amerika Serikat mulai mengubah cara mereka melakukan pengadaan karena munculnya peperangan drone, dengan membangun skema marketplace untuk mempercepat akuisisi desain MUSV lain seperti Sea Hunter. Sekarang, itu bukan berarti kamu bisa membeli drone dari militer Amerika di Amazon atau semacamnya. Ini adalah semacam pasar khusus dengan hanya satu pelanggan. Tapi mereka benar-benar pembelanja besar.
Rebecca Gessler, eksekutif akuisisi portofolio pertama Angkatan Laut ICEREC untuk sistem robotik dan otonom, mengatakan dalam sebuah wawancara, "Nomotip di sini, tujuan kami adalah menciptakan marketplace yang rutin dibuka, tidak hanya untuk MUSV, tetapi juga untuk kelas kapal lainnya. Seiring waktu, dirancang untuk menyesuaikan dengan meningkatnya permintaan terhadap sistem tak berawak di berbagai misi." Kutipan selesai. Sekarang, dalam hal MUSV, Angkatan Laut ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat membawa desain tersebut ke tahap uji laut pada bulan September 2026. Paman Sam benar-benar tidak main-main dalam hal ini, menegaskan baik kebutuhan mendesak angkatan bersenjata akan drone maupun minat besar untuk bekerja sama dengan desain yang sudah sangat matang dan telah melalui banyak pengujian. Si Hunter sendiri membutuhkan hampir 1 dekade untuk menjadi operasional sejak fase desain awal hingga sekarang. Dan Washington DC tidak bisa menunggu selama itu untuk desain efektif lainnya. Jadi, apa itu Seahawk dan Sea Hunter? Di mana mereka sekarang? Nah, mereka baru saja sepenuhnya dikerahkan sebagai bagian dari armada permukaan Angkatan Laut Amerika Serikat pada Januari 2026. Memang, saat ini hanya ada 2 unit, tetapi mereka tidak akan menjadi yang terakhir yang mengibarkan bendera Amerika dan membawa kebebasan ke negara Timur Tengah di dekat Anda. Kapten Garrett Miller, komodor saat ini dari Surface Development Group One, mengatakan pada konferensi Surface Navy Association di Washington pada bulan Januari lalu bahwa kedua drone tersebut, kutip, tidak lagi menjadi kapal eksperimental. Mereka benar-benar akan berada di bawah kendali armada, ditugaskan ke pasukan permukaan agar benar-benar bisa keluar dan melakukan hal-hal hebat. Tutup kutipan, dan saya yakin mereka akan melakukan hal-hal hebat. Bahkan ada rencana untuk salah satu dari 2 kapal tersebut dikerahkan sebagai bagian dari kelompok tempur kapal induk AS, yang menunjukkan bahwa kita sekarang benar-benar telah keluar dari fase eksperimental dan pengujian dan masuk ke tahap pengerahan operasional penuh. Kita tidak tahu kapal mana dari 2 kapal itu yang akan pergi bersama kapal induk, dan kita juga tidak tahu kelompok kapal induk mana yang akan ditugaskan. Tapi kita tahu kapal itu akan pergi ke suatu tempat. Namun mengingat situasi permusuhan yang sedang berlangsung di Timur Tengah pada awal tahun 2026, meskipun kemungkinan besar itu tetap terjadi kapanpun Anda menonton ini, kita bisa melihat salah satu kapal itu segera menuju Teluk Aman. Seperti halnya semua hal lain yang berkaitan dengan Sea Hunter, Amerika Serikat merahasiakan detailnya agar tidak membocorkan rencana kepada para lawannya. Tapi itu belum semuanya. Kapten Miller juga menyebutkan bahwa bukankah itu orang dari video game itu, Kapten Miller? Apakah itu orangnya? Saya tidak tahu. Kapten Miller juga menyebutkan bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, Amerika Serikat berencana membentuk 3 divisi komando USB awal yang benar-benar baru agar kemampuan dan pemahaman mereka sendiri tentang bagaimana teknologi ini beroperasi di lapangan dapat berkembang seiring platform ini terus berkembang. Dipercaya bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat pada akhirnya akan mengoperasikan skuadron USB di setiap armada, dan itu hanya bisa menjadi hal baik bagi Washington DC jika mereka bahkan setengah sebagus Sea Hunter saat ini. Pada tahun 2027, rencananya akan ada 11 MUSB dalam inventaris mereka, yang jika Anda menghitung, berarti mereka berencana menyelesaikan 9 lagi tahun ini untuk melengkapi 2 yang sudah ada. Pada tahun 2030, Angkatan Laut memperkirakan akan memiliki lebih dari 30 unit. Dan setelah itu, siapa yang tahu? Bisa saja ada ratusan unit seperti ini dalam 1 dekade atau lebih. Namun, meskipun pujian yang kami berikan kepada kelas Sea Hunter hari ini sangat tinggi, karena memang tampaknya ini adalah platform yang sangat bagus, kami tidak begitu naif untuk tidak menyadari bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. Salah satunya, doktrin seputar MUSV masih dalam pengembangan. Kita tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi mencari cara terbaik untuk memanfaatkannya di medan perang angkatan laut modern adalah hal yang sama sekali berbeda. Masih banyak pertanyaan yang harus dijawab mengingat pengalaman operasionalnya yang masih sangat minim. Siapa yang memutuskan perintah dan arahan untuk Sea Hunter? Di mana posisinya dalam satu gugus tugas? Kapal apa saja yang paling cocok dikombinasikan dengannya agar hasilnya maksimal? Misi apa yang sebaiknya dijalankan terlebih dahulu? Seberapa besar otonomi yang bisa diberikan oleh para komandan? Bagaimana cara Sea Hunter berbagi data dengan kapal berawak? Aturan apa yang akan digunakan untuk mengatur eskalasi? Seberapa besar pengawasan manusia yang dibutuhkan? Seperti yang Anda lihat, ada banyak pertanyaan. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah mereka akan berhenti membuat kita penasaran dan langsung memasang sinar maut di atasnya? Maksud saya, jawaban untuk pertanyaan terakhir itu mungkin tidak. Tapi ini semua adalah pertanyaan yang ingin kami ketahui jawabannya, Angkatan Laut Amerika Serikat. Tapi serius, jika Angkatan Laut memang ingin memastikan bahwa Sea Hunter lebih dari sekedar kapal remote control yang bisa berlayar sendiri, maka mengintegrasikannya pada titik yang tepat di armada dengan konsep operasi yang benar-benar sangat penting untuk memastikan efektivitas maksimumnya. Tapi tidak ada jalan pintas dalam mendapatkan pengalaman di dunia nyata.
Untuk menggunakan analogi sepak bola Amerika, mungkin ini analogi yang tidak terlalu saya pahami, tapi mari kita coba. Angkatan Laut Amerika Serikat tahu bagaimana mereka ingin Sea Hunter beroperasi, tapi mereka masih menyusun buku strateginya. Saya kira itu berarti sesuatu bagi kalian orang Amerika. Terkadang kamu harus membawa bola beberapa kali dan melihat apa yang berhasil. Dan analogi itu saya mengerti. Ada juga pertanyaan tentang perawatan, yang bukan hambatan kecil untuk diatasi. Ini adalah kapal otonom yang dirancang untuk beroperasi di laut yang ganas dan di medan perang laut. Kapal ini akan menghabiskan banyak tahunnya dalam penugasan, diterpa oleh alam dan ditembaki. Apakah gelombang yang cukup besar akan membuat beberapa perangkat elektroniknya lepas atau membengkokkan salah satu antenanya? Apa yang terjadi jika kapal ini terkena batu besar dan komunikasi terputus? Seberapa banyak tembakan yang bisa ditahan sebelum kapal ini tidak berfungsi? Apakah ada sistem cadangan jika semuanya gagal? Kapal ini tidak berawak. Bagaimanapun juga, Anda tidak ingin salah satu dari kapal ini terapung tak berdaya di laut jika tiba-tiba tidak berfungsi. Untuk sesuatu yang akan dikerahkan dalam waktu lama saat memburu kapal selam dan lainnya, masalah-masalah seperti ini memang harus diselesaikan. Berikut contohnya. Sea Hunter melakukan perjalanan secara otonom sebagai bagian dari fase pengujiannya dari San Diego ke Pearl Harbor pada tahun 2019. Di mana sebuah kapal pengawal harus naik ke kapal itu 3 kali pada perjalanan berangkat untuk memperbaiki masalah mekanis termasuk mesin mati dan masalah generator. Sudah jelas bahwa Anda tidak ingin melakukan itu ketika kapal mulai ditembaki. Tapi jangan terlalu cepat menganggapnya sebagai barang rongsokan yang tidak bisa diandalkan. Kapal itu menyelesaikan perjalanan pulang tanpa masalah sama sekali selama 10 hari penuh. Sekarang lihat, itu masih jauh dari 90 hari yang sebelumnya diberitahukan kepada kita. Tapi pengujian itu sudah 7 tahun yang lalu. Dan jika Sea Hunter sekarang sudah sampai pada tahap siap digunakan, bisa dibayangkan sebagian besar masalah perawatan yang seharusnya bisa dihindari sudah diperbaiki. Tapi sekali lagi, kita tidak akan tahu sampai kita mendengar atau melihat lebih banyak lagi. Dan teknologi-teknologi ini juga tidak berkembang dalam ruang hampa geopolitik. Negara-negara lain mungkin juga ingin mengembangkan sesuatu yang serupa sebagai upaya penghematan biaya jika tidak ada alasan lain. Tiongkok sudah berhasil melakukan apa yang mereka kuasai, yaitu membuat tiruannya sendiri dengan mengembangkan versi mereka sendiri yang jelas lebih runcing. Washington DC akan berharap bahwa Sea Hunter dari Timu tidak memiliki semua kemampuan operasional seperti aslinya. Itu mungkin juga menjadi salah satu alasan mengapa ada begitu banyak detail tentang kapal itu yang belum kita ketahui. Demi kepentingan Amerika Serikat, Pentagon mungkin sebaiknya menyimpan pengetahuan itu untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, kita tidak bisa memastikan seperti apa masa penugasan Sea Hunter nantinya. Di atas kertas, kapal ini terlihat sama bagusnya seperti saat berada di air. Namun sampai kapal itu bisa membuktikan dirinya saat penugasan, seperti yang mungkin sedang dilakukannya. Saat ini, kita belum tahu apakah kapal itu akan dianggap sebagai kapal yang serba bisa dan mampu memberikan sesuatu yang unik, atau justru menjadi sesuatu yang benar-benar merevolusi konflik angkatan laut. Namun menurut kami, sejauh menyangkut kapal luar biasa ini, Laksamana Muda Christopher Alexander mungkin paling tepat menggambarkan perasaan kami tentangnya. Kami akan mengutip ucapannya di sini. Masa depan adalah sekarang. Sistem tak berawak, sistem otonom, kecerdasan buatan. Itu bukanlah masa depan. Itu sedang terjadi saat ini. Akhir kutipan dan terima kasih telah menonton.